Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfan, jangan lupa dukungannya, subscribe-nya. Untuk kali ini kita mau memperkenalkan untuk sahabat botanikal dan memberi tahu informasi tentang Apukat Roro, ya, Apukat Roro Subaka, tentang positifnya Apukat Roro Subaka, tentang negatifnya Apukat Roro Subaka, dan juga untuk MDPL, ya, MDPL penanaman Apukat Roro Subaka. Dikarenakan memang kita tertarik dengan Apukat Roro Subaka yang kita kembangkan dengan kita mengorder dari bibit Bu Devi, ya, dan kita sudah mengembangkan dan bisa kontak langsung aja yang ada di sini. Misalnya butuh Apukat Roro, kita tanam di MDPL kisaran 300 dan perkembangannya pun bagus, dan Apukat Roro ditanam di 247 MDPL tetap bagus juga. Kita TW pun menang, ya, menang pertumbuhan, ya, maksud saya menang pertumbuhan. Dan ternyata Apukat Roro itu dari segi pertumbuhannya itu lebih mantap daripada apukat-apukat yang lainnya, ya. Untuk langsung saja kita lihat yang ada di sana, ya. Nah, sahabat botanikal, di depan saya ini adalah Apukat Roro Subaka. Kita mempunyai dua contoh yang ada di sini, 1, 2. Dan kalau misalnya sahabat botanikal bertanya, loh kok ada Apukat Roro? Jadi bisa tertarik ke sini, bisa dilihat. Kenapa kok bisa tahu Apukat Roro ataupun punya Apukat Roro? Ini ada sejarahnya. Ini tell story dulu. Sejarahnya dulu kita bekerja sama Bu Devi, kita pesan bibit lah, lebih tepatnya pesan bibit ke Bu Devi sejumlah 10 dikirim ke lokasi kita, ya, dengan pesawat, dan mati 4, yang sisanya 6 ini kita kembangkan dengan TW, dan juga ada yang hampir mati juga kita tempelkan TW, dan alhamdulillah kita mempunyai entres sendiri. Nah, entresnya tersebut belum bisa kita kembangkan juga, makanya kita pesan yang namanya entres dari Pak John, ya, dari Pak John, yaitu partner dari Bu Devi, ya, partner dari Bu Devi ini. Jadi langsung dari Bangka dikirim entresnya ke lokasi kita, dan kita penyambungan banyak, dan akhirnya kita mempunyai bibit Roro yang banyak pula, seperti seperti yang ada di rumah, seperti yang ada di lahan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, itu tell story-nya. Jadi kalau bilang ini violet ataukah tidak, kita bilang memang dari jenisnya 100% ataupun 1000%, ya. Dikarenakan apa? Karena kita ordernya langsung dari Bangka, dari lokasi tersebut, dan ini adalah video indukannya, ya. Kita memang beliau itu untuk Pak John, beliau memang kita order, dan ternyata dia mengirimkan video kayak gini, dan alhamdulillah kita order juga untuk bibitnya, ya, bibitnya maksudnya entresnya, dan kemudian datang ke kita, akhirnya kita punya yang namanya Apukat Roro Subaka. Oke, lanjut ke ciri khas, ya. Jadi untuk sahabat botanikal, ini ciri khas itu penting. Kalau misalnya sahabat botanikal mau beli Apukat Roro Subaka, kalau misalnya ciri khasnya tidak sama, silakan ganti lokasi, ya. Untuk bibit kita bilang untuk bibit, ya. Untuk bibit 1 kali turbus kurang kelihatan, biasanya kayak gini nih, 1 kali turbusan, ya, 1 kali turbusan. Untuk Apukat Roro Subaka, dia akan agak keorenan, bukan merah lagi, merah, bukan merah, ya, agak keorenan, ya, agak keorenan. Dan ini sudah terkena sinar matahari secara cukup, yaitu dari jam 7 sampai jam 5 sore, ya. Jam 5 sore ini memang kita di lahan persawahan yang memang kita kembangkan, ya, kita kelengkapi, dan akhirnya ciri khasnya kayak gini, ya, agak keorenan. Dan ada lagi, semisalnya memang daunnya itu sudah tua, di bibit, meskipun di bibit, ya, di bibit kita pasti akan tahu. Dikarenakan apa? Kita lihat, ya, untuk sahabat botanikal. Nah, ini adalah dari daun, ciri khas daunnya itu adalah mengombak parah seperti ini.
tapi mempunyai struktur ombakan yang bagus ya, ombak parah tapi bagus. Ya ini kayak gini, beda seperti aligator, tidak seperti aligator ya. Dan daunnya itu memanjang. Nah, memanjang. Tapi gini sahabat botanikal, ya perlu digarisbawahi juga, semisalnya sahabat botanikal rutin memberi super mesh ataupun pupuk daun yang lain, itu mungkin akan melebar ya, jadi beda. Tapi yang tidak bisa dihilangkan itu, yang ciri khasnya itu pasti kebanyakan yang mengombak seperti ini. Kalau aligator kan kayaknya tidak parah ya. Nah ini alpukat roro, dan akhirnya ciri khasnya seperti itu. Nah, kalau sahabat botanikal beli di lokasi pembibitan, kalau misalnya dia bilang roro, tapi apukatnya itu tidak mengombak, perlu dipertanyakan, ya, perlu dipertanyakan. Dan juga kalau misalnya sahabat botanikal menginginkan, ya, apukat roro subakah, silahkan kontak kami yang ada di sini, ya, seperti itu. Oke, lanjut ke ciri khas dari batangnya. Batangnya itu memang ciri khasnya seperti ini, banyak batang ya, memang pertumbuhan batangnya itu bagus banget ya. Nah ini, jadi rimbun dan bisa mengalahkan, kalau misalnya kita TB, pertumbuhannya itu mengalahkan dari apukat yang lainnya ya. Seperti kita TB misalnya Kuba sama apukat Kahyangan, dan ternyata Kuba kalah sama-sama apukat Kahyangan untuk dari segi pertumbuhan. Itu seringkali kita lihat seperti itu ya, meskipun disandingkan sama apukat ya, ada lagi nih disandingkan sama apukat Kahyangan, nah hampir mirip ya, tapi tetap menang yang apukat roro untuk dari segi pertumbuhan. Nah seperti itu. Nah kita lanjut ke positif ya, positif dari apukat roro ya. Positif dari apukat roro ini adalah apukat yang memang itu buahnya tergolong yang besar, ada yang sedang gitu. Jadi antara ada yang 600 gram, 700 gram, atau 800 gram ya, 900 gram. Tapi kita ambil rata-ratanya yaitu kisaran 700 gram. Dan apukat ini sudah menjuarai ya. Wah, kalau udah kata sudah menjuarai itu kayak ibaratnya wow banget gitu ya, karena sudah menjuarai untuk apukat yang memang diperlombakan ya, dan ternyata menang juara 1. Kita langsung kembangkan ya, kita langsung kembangkan, dan akhirnya bagus ya, bagus perkembangannya seperti apa yang memang diomongkan ya. Ya, yang ke berapa ini ya, pokoknya positifnya yang ke berikutnya ya adalah pertumbuhan dari si batang yang memang bagus, banyak rimbun ya. Kenapa kok kita bilang bagus ya, batangannya memang ya, sakura kita kayak gini ya, memang tabangannya menjulang tinggi ya, kayak gini ke kanan terus menjulang ke atas gitu. Ini adalah ciri khasnya, menjulang ke atas, menjulang ke atas. Nah, kok kita bilang kayak gini, kan banyak yang kayak gini ya. Enggak juga gitu. Kita bandingkan sama apukat yang varietas seperti Red Vietnam. Wah, langsung di belakang nih. Langsung di belakang kelihatan Red Vietnam. Red Vietnam tidak terus menjulang tinggi ya, ke atas ya, tapi menolor ya, atau apa ya, ke bawah gini. Pertumbuhannya ke bawah, bukan langsung ke atas, ke atas, ke atas. Nah, jadi kayak gini. Nih. Sedangkan apukat roro beda, ke atas, ke atas, ke atas. Tidak ada yang kayak gini, melengkung ke bawah, nggak ada. Nah, itu dari positifnya, dan juga bisa dikatakan itu adalah ciri khasnya juga ya. Nah, kayak gitu ya. Positifnya juga tergolong apukat yang memang itu produktivitas tinggi, ginja, adaptif. Wah, ini banyak sekali nih, adaptif. Dan juga untuk dari segi cita rasa, apukat itu baik, bagus ya. Kenapa kita bilang bagus, baik? Dikarenakan memang pulen ya, pulen, dan juga berminyak ya. Jadi sahabat botanikal silahkan untuk ditanam, tapi juga nanti terpengaruh juga ya sama iklim. Kalau misalnya
curah hujan tinggi, kita panen saat curah hujan tinggi, maka akan berbeda ya, berbeda rasa. Meskipun hanya sedikit ya, meskipun hanya sedikit, kita bilang hanya sedikit. Oke, nah kayak gini ya sahabat botanika. Nah, sekarang menuju ke negatif dari apukat Roro subaka. Ini kalau untuk dari segi negatifnya itu sebetulnya itu bukan negatif ya, melainkan dari tergantung orangnya ya, orangnya yang menilai. Ini soal cita rasa. Soalnya terkadang kan orang kan menilainya bahwa cita rasa dari apukat si Roro ini kurang manis gitu loh, kurang manis. Memang legit, berminyak, tapi kurang manis, katanya kayak gitu ya. Tapi jujur saja untuk sahabat botanika, untuk apukat kita tidak menilai dari manisnya. Kalau misalnya sahabat botanika itu menginginkan yang manis, apukatnya langsung manis, itu silahkan tanam dengan Rifai 04 ya. Rifai 04 silahkan tanam dengan Rifai 04. Tapi kalau misalnya memang mengacu ke genjahnya, produktivitas tinggi, terus setiap tahun berbuah atau sepanjang tahun berbuah, silahkan tanam dengan apukat Roro subaka, tidak apa-apa. Pasti nanti akan berbuah. Kalau berbuahnya gimana? Umurnya saat tanam sampai ke berbuah berapa tahun? Nah, misalnya ada yang tanya seperti itu, kita informasikan bahwasanya apukat itu keseluruhan dari apukat biasanya itu 3 sampai 5 tahun baru berbuah. Tapi ada juga yang 2 tahun setengah, 2 tahun bahkan belum ada 1 tahun penyambungan, maksudnya 1 tahun punya, ada yang berbuah, ada gitu, belum ada 1 tahun penyambungannya itu berbuah. Itu yang di TW maksud saya ya, yang di TW atau top working itu belum ada 1 tahun sudah berbuah, itu yang sambungannya itu. Jadi sahabat botanika silakan, kalau misalnya memang membutuhkan bibit itu silakan tanam dengan apukat yang sesuai dengan MDPL ya, karena memang kalau nggak sesuai dengan MDPL nanti pengaruhnya nanti kegenjahan atau produktivitas atau si rasa si buahnya akan berbeda. Nah seperti itu. Oke, nah sahabat botanika, cukup sekian ya dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf ya. Saya undur diri dulu untuk membantu orang tua juga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.